Thierry Henry. Kalau Anda penggemar sepak bola, nama ini pasti udah nggak asing lagi. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah perjalanan seorang anak dari pinggiran kota Paris yang menjelma jadi, ya, salah satu penyerang terhebat yang pernah kita lihat. Statusnya sebagai legenda itu sih udah nggak perlu diperdebatkan lagi ya. Tapi pertanyaannya, gimana caranya dia bisa sampai di titik itu? Ini bukan cuma soal bakat, tapi juga soal bimbingan yang tepat dan sebuah transformasi yang, wah, luar biasa. Oke, kita mundur sedikit. Kita mulai dari awal. Setiap legenda kan pasti punya titik awalnya. Dan buat Henry, semuanya berawal di jalanan pinggiran kota Paris. Coba bayangin deh, di sebuah lingkungan yang dikenal keras, ada anak kecil umur 7 tahun yang bakatnya itu udah kelihatan banget. Saking menonjolnya, seorang pencari bakat lokal langsung sadar. Ayahnya terus mendorong dia dan dari situlah perjalanannya dimulai. Dan perkembangannya itu cepat banget. Umur 13 tahun, AS Monaco udah ngelirik dia. 2 tahun kemudian, dia masuk Akademi Super Elite Clairefontaine. Lalu di tahun 1994, dia debut profesional di bawah asuhan seorang manajer yang nantinya bakal jadi kunci dalam karirnya, Arsène Wenger. Nggak butuh waktu lama, dia jadi pemain muda terbaik Prancis dan juara Liga. Bener-bener talenta dari lahir. Tapi, ya namanya juga perjalanan seorang pahlawan, pasti ada rintangannya. Setelah sukses besar di Prancis, tahun 1999 Henry pindah ke Italia, gabung Juventus. Dan lihat aja bedanya. Di Juventus, dia benar-benar kesulitan. Dia dipasang sebagai pemain sayap dan kewalahan menembus pertahanan Serie A yang terkenal disiplin. Nggak sampai 1 musim, mimpinya seakan-akan mulai meredup. Nah, babak berikutnya, inilah yang bikin dia jadi seorang raja. Ini adalah cerita tentang sebuah reuni yang mengubah segalanya. Agustus 1999, Wenger, mentornya dari Monaco, memboyong dia ke Arsenal. Ini dia titik baliknya. Wenger melihat sesuatu dalam diri Henry yang orang lain di Juventus gak lihat. Disinilah kejeniusan Wenger kelihatan. Dia bukan cuma beli pemain sayap, dia melihat potensi seorang striker kelas dunia. Dia geser Henry ke tengah. Awalnya, susah banget. Henry sendiri ngaku dia harus diajari ulang seni jadi striker dan bahkan nggak bisa cetak gol di 8 laga pertamanya. Tapi begitu dia klik, sejarah Liga Premier berubah selamanya. Hasilnya, ya angka ini, 228 gol untuk Arsenal. Ini yang bikin dia jadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub itu. Dari yang tadinya susah payah cetak gol, jadi legenda abadi. Luar biasa. Dan semua gol itu bukan sekedar angka loh. Gol-gol itu membawa trofi. 2 gelar Premier League, termasuk musim Invincibles 2003-2004 yang legendaris itu, di mana mereka nggak terkalahkan sama sekali. 2 piala FA juga, jadi Henry bukan cuma jago cetak gol, dia itu seorang pemenang yang bawa Arsenal ke puncak kejayaan. Mentornya sendiri, Arsène Wenger, udah merangkumnya dengan sempurna. Intinya, bukan cuma soal berapa banyak golnya, tapi gimana cara dia mencetaknya. Kecepatan, keanggunan, dan kemampuan buat melakukan hal-hal yang mustahil. Itu yang bikin dia beda. Oke, setelah 8 tahun yang gemilang di London, ternyata masih ada satu yang kurang. Dan ini yang membawa dia ke babak ketiga karirnya yang gak kalah luar biasa. Spanyol. Misinya jadi jelas banget. Dia udah menangin hampir semua trofi di Inggris, tapi ada satu piala yang paling diidam-idamkan. Si kuping besar Liga Champions, yang belum berhasil dia raih bareng Arsenal. Akhirnya, dia bikin keputusan besar, pindah ke Barcelona. Dan apa yang terjadi selanjutnya, itu udah jadi sejarah. Angka 6 ini melambangkan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah klub sepak bola manapun. Di tahun 2009, Barcelona melakukan hal yang hampir mustahil. Dengan Henry sebagai bagian penting di lini depan, mereka menyapu bersih setiap trofi yang ada. 6 piala dalam 1 tahun kalender. Misi Liga Champions tuntas, dan dia dapat lebih dari itu. Di Barcelona perannya sedikit berubah. Dia bukan lagi satu-satunya bintang utama seperti di Arsenal. Justru, dia jadi bagian dari trio penyerang yang mungkin paling mematikan dalam sejarah sepak bola. Bareng Lionel Messi dan Samuel Eto'o, mereka bertiga mencetak 100 gol dalam 1 musim. Gila kan? Ini soal kehebatan kolektif. Kesuksesan di level klubnya emang legendaris. Tapi jangan lupa, di saat yang bersamaan, dia juga menaklukkan dunia bareng tim nasional Prancis. Bahkan sebelum puncak karirnya di Arsenal, dia tuh udah jadi bagian dari generasi emas Prancis.
Juara dunia tahun 98 di kandang sendiri, terus juara Euro tahun 2000. Dia itu pemenang sejati di semua level. Dan dia bukan cuma sekedar anggota tim. Dia itu ujung tombaknya. Oktober 2007, dia resmi jadi legenda. Melewati rekor seorang Michel Platini untuk jadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa buat Perancis. Rekor yang mengukuhkan statusnya sebagai ikon nasional. Jadi setelah semua gol dan semua trofi itu, terus gimana? Karirnya di lapangan mungkin udah selesai, tapi pengaruhnya itu terus berlanjut sampai sekarang. Dia menutup karir bermainnya dengan elegan di MLS. Tapi buat orang yang cinta banget sama sepak bola kayak dia, pensiun itu bukan akhir. Itu cuma sebuah transisi. Coba kita lihat evolusinya. Dari lapangan, dia pindah ke studio TV sebagai analis yang cerdas. Terus, dia ke pinggir lapangan jadi pelatih. Dia mengambil semua ilmunya yang luas itu dan sekarang menurunkannya ke generasi pemain berikutnya untuk negaranya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau kita lihat lagi perjalanan karirnya yang luar biasa, keindahan di lapangan, wawasan di studio, dan bimbingan di pinggir lapangan, apa sih warisan terbesar Thierry Henry? Apakah sebagai seniman gol, seorang pemikir sepak bola yang tajam, atau seorang mentor? Mungkin warisan terbesarnya adalah dia berhasil menjadi ketiganya. Anak jalanan Paris Timur, bola plastik, gawang dua batu. Mimpi kecil di tengah trotoar, nama besar di dalam kalbu. Monaco panggung pertama, sayap muda